Evolusi dimensi kesadaran. Sebagai petualang bintang, kesadaran atau jiwa kita sudah mengalami evolusi selama ribuan, bahkan puluhan ribu tahun. Fase demi fase kita lewati secara bertahap, sesuai dengan peningkatan kesadaran yang kita alami. Fase ini tidak sepenuhnya kita alami di bumi, namun kita mengarungi berbagai planet di sistem bintang yang berbeda, di mana tempat kita belajar sesuai dengan frekuensi dari kesadaran yang kita hasilkan. Peristiwa ini menunjukkan betapa singkat dan kecilnya inkarnasi kita di bumi ini. Karena, jika dibandingkan dengan ribuan tahun yang sudah kita lalui, kehidupan kita saat ini terasa secepat kedipan mata. Ketika kita memahami bagaimana evolusi dari kesadaran kita akan lebih menghargai dan bersyukur dengan kesempatan kita belajar di sekolah bumi saat ini. Gambar pada video adalah pengelompokan fase atau tingkatan dari dimensi kesadaran kita secara sederhana. Gradasi atau level dari dimensi kesadaran adalah tak terbatas, di mana kita memiliki kesempatan untuk terus belajar hingga akhirnya kembali ke Sang Pencipta tertinggi. Visualisasi pada video digunakan untuk menyederhanakan tingkatan evolusi tak terbatas dari kesadaran kita, sehingga lebih mudah dipahami oleh rekan-rekan sekolah jiwa. Fase pertama, atau dapat kita sebut sebagai dimensi pertama, adalah elemental, yaitu air, api, udara, dan tanah. Jiwa kita tidak serta-merta berada pada kesadaran 3D, 4D, maupun 5D. Namun, kita tadinya adalah kesadaran kolektif berupa elemental. Kita mengisi planet maupun dimensi tertentu sebagai elemental, sehingga kita bisa menyaksikan segala proses kehidupan yang terjadi di mana kita berada. Tidak jarang kita memiliki rasa kerinduan akan planet tertentu, di mana rasa sukacita hadir menyelimuti diri kita. Kerinduan ini kemungkinan berasal dari kehidupan kita sebelumnya, di mana kita masih memiliki wujud sebagai elemental berupa udara. Ketika berwujud sebagai elemental, kita adalah satu dengan planet maupun dimensi tempat kita tinggal, karena kita adalah segalanya, sehingga kita dapat mengamati segala peristiwa yang terjadi selama beribu-ribu tahun. Fase yang kedua adalah evolusi jiwa menjadi perawat atau pelindung alam. Pada fase ini, jiwa kita juga sering disebut dengan nature spirit atau roh alam, di mana kita memiliki tugas untuk melindungi tanaman, hutan, gunung, maupun merawat hewan di lokasi tertentu. Ketika menjadi elemental, kita memenuhi segalanya sehingga kita belum menyadari individualitas kita. Pada fase kedua, yaitu sebagai pelindung alam, cakupan dari kesadaran kita lebih terfokus kepada area tertentu. Seperti contoh, merawat sebuah danau, gunung, atau hutan. Hal ini kita lakukan atas dasar kasih sayang yang kita miliki, di mana koneksi dengan segalanya masih begitu kuat. Banyak legenda, dongeng, maupun adat istiadat di bumi yang menyebutkan adanya nature spirit dengan banyak sebutan, seperti peri, nim, kurcaci, dan sebagainya. Sebutan-sebutan ini berasal dari kesaksian leluhur kita yang terdahulu, di mana mereka masih dapat merasakan kehadiran dari para pelindung alam di lingkungan tempat mereka tinggal. Jiwa dari para perawat alam ini tidak memiliki bentuk secara fisik, namun mereka dapat melakukan manifestasi ke bentuk fisik jika ada hal yang ingin mereka sampaikan kepada umat manusia. Sebagai contoh, mereka menampakkan diri mereka secara fisik untuk mengingatkan umat manusia ketika alam tempat mereka melakukan tugasnya dirusak dan sebagainya. Beberapa kepercayaan yang dianut oleh umat manusia secara turun-temurun meyakini keberadaan mereka dan mengaturkan ucapan terima kasih berupa makanan, bunga, dan wewangian. Hal ini adalah ritual kuno yang dilakukan umat manusia sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada pelindung alam karena sudah hidup berdampingan dengan semua makhluk termasuk umat manusia. Perjalanan dari jiwa berikutnya adalah menjadi tumbuhan. Ketika menjadi perawat alam, kesadaran kita belum memiliki wujud padat. Perubahan wujud dari roh alam menjadi tumbuhan berbentuk padat adalah fase evolusi jiwa ke tingkatan selanjutnya. Ketika menjadi tumbuhan, kita akhirnya memiliki sel-sel dan DNA yang merupakan manifestasi ke wujud fisik. Kita dapat merasakan cahaya matahari, merasakan tanah, bergoyang dengan angin, disiram hujan, dan sebagainya. Peristiwa ini hanya bisa dirasakan ketika roh akhirnya berubah menjadi wujud padat, yaitu tumbuhan. Setelah selama ribuan tahun mengalami pengalaman sebagai tumbuhan,
kita melanjutkan petualangan ke fase berikutnya, yaitu menjadi hewan. Kenaikan kesadaran ini juga melalui beberapa tahapan, di mana kita perlahan naik tingkat kesadarannya menjadi hewan dengan kesadaran kolektif seperti kawanan lebah atau burung. Pada fase berikutnya adalah evolusi kesadaran ke dimensi ketiga, di mana kita menjadi hewan yang dirawat oleh manusia, seperti anjing dan kucing. Pada fase ini, kita merasakan kasih sayang yang diberikan oleh umat manusia. Hal ini adalah peristiwa yang membuat jiwa kita terus menyadari adanya dimensi lain dari kesadaran. Jiwa kita semakin bertumbuh ketika kita mendapatkan kasih sayang dari umat manusia. Fase ini terus berlanjut hingga kita menjadi hewan dengan postur dan kecerdasan yang lebih unggul seperti kuda. Setelah ribuan tahun, kesadaran kita kemudian bertumbuh menjadi manusia, di mana kita kemudian belajar mengenai banyak hal menggunakan baju berupa tubuh fisik humanoid, yaitu manusia. Fase berikutnya adalah di mana kesadaran kita akhirnya meningkat ke dimensi keempat dan lima, di mana kita menyadari bahwa badan fisik hanyalah kendaraan sementara yang kita gunakan ketika belajar di alam fana. Ketika kesadaran kita terus meningkat, kita tidak akan lagi membutuhkan badan fisik. Tingkat kesadaran 5D atau 6D ini dimiliki oleh keluarga galaktik kita dari berbagai sistem bintang lainnya di luar tata surya. Mereka tidak memiliki badan fisik, namun dapat memanifestasikan diri mereka ke wujud fisik. Perbedaan getaran antar fase atau dimensi yang menyebabkan kita tidak bisa dengan mudah berkomunikasi dengan keluarga galaktik kita, karena frekuensi yang mereka hasilkan lebih tinggi daripada kita. Namun, mereka dapat mengamati kita dan selalu menyalurkan pesan-pesan secara eterik atau mental, di mana kita harus mengatur frekuensi kita untuk menerima pesan yang mereka kirimkan kepada kita. Pengaturan getaran ini hanya bisa kita lakukan dengan peningkatan kesadaran. Meditasi adalah cara yang paling banyak umat manusia hindari ketika mengalami kebangkitan spiritual. Padahal, hanya dengan kondisi pikiran yang meditatif, kita dapat menerima berbagai informasi yang ingin kita dapatkan. Maka, mulailah meditasi dengan disiplin, sehingga kondisi meditatif menjadi kondisi yang normal bagi kita, agar peningkatan kesadaran secara kolektif dapat terus meningkat.